Hadirin sekalian, marilah kita memberikan perhatian penuh kepada Bapak Samuel Pandiangan, narasumber kita pagi ini. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini adalah merupakan satu kehormatan tersendiri bagi saya boleh berdiri di hadapan kelas tamatan SMP dan SMA yang berbahagia, di mana adik-adik semua, anak-anak kami telah berhasil menyelesaikan satu tingkat pendidikan untuk menuju ke level pendidikan berikutnya. Sebelum kita lanjutkan, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Dewan Sekolah dan Yayasan Perguruan Advent 15 Ciracas, Majelis Gereja Masih Advent Hari ke-7 Ciracas, guru-guru dan staf Perguruan Advent 15 Ciracas yang telah memberikan waktu ini bagi saya untuk menyampaikan pesan-pesan bagi tamatan SMP SMA tahun pelajaran 2022-2023. Yang kami hormati Bapak Baharudin Dalamunte, Dinas Pendidikan SMP atau yang mewakilinya, Bapak Dr. Saksono Lilik Susanto, Dinas Pendidikan SMA atau yang mewakilinya. Kami juga melihat di sini pimpinan kami, Bapak Pendeta P.C. Hombing. Kami berterima kasih oleh karena kesempatan yang diberikan kepada kami pada hari ini untuk boleh berdiri di hadapan Bapak Ibu, khususnya orang tua yang berbahagia pada siang hari ini. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan oleh karena pada hari ini, hari yang sangat berbahagia ini, kita dapat bersama-sama hadir di tempat ini untuk merayakan dan mensyukuri berkat Tuhan atas keberhasilan dari murid-murid, siswa-siswi SMP dan SMA Perguruan Advent Ciracas yang saat ini telah menamatkan pendidikan mereka di SMP dan SMA. Terima kasih kepada Pendeta Napitupulu yang sudah menyampaikan doa tadi, dan juga kepada Bapak Heri Kekaren yang sudah memperkenalkan saya secara ringkas. Saudara, saya pertama-tama ingin mengucapkan selamat kepada para tamatan SMP dan SMA. Kalian telah berhasil menyelesaikan satu tingkat pendidikan kalian dengan segala duka-dukanya. Saya tidak tahu berapa orang di antara anak-anak kami yang seperti saya datang dari keluarga miskin, petani di sebuah desa yang jauh di Sumatera sana, sering merasa minder di sekolah karena segala keterbatasan saya. Tetapi puji Tuhan, oleh karena pada hari ini, pada tanggal 7 Juni 2023 ini, Anda semua telah berhasil menyelesaikan satu tingkat pendidikan Anda dan bersiap untuk jenjang atau tingkat pendidikan berikutnya. Sudah barang tentu dengan tantangan yang lebih besar dan yang lebih berat lagi. Yang kedua, saya ingin mengucapkan selamat kepada Perguruan Advent 15 Ciracas, khususnya guru-guru yang dengan dedikasi yang tinggi, penuh dengan rasa tanggung jawab dengan tantangan yang sangat berat. Belum lagi akibat pandemi COVID-19, dan saat ini telah berhasil mengajar dan mendidik anak-anak ini untuk menamatkan satu tingkat pendidikan mereka. Sebagai orang yang pernah menjadi murid atau anak didik, saya tahu betapa tidak mudahnya mendidik anak-anak pada usia SMP dan SMA, di mana anak-anak pada usia ini sedang mencari jati diri dan sering dengan cara-cara yang membuat para guru-guru harus lebih bersabar.
Tuhan akan membalaskan segala jerih lelah Bapak Ibu guru-guru dengan berkat-berkat yang indah dan kebahagiaan kelak melihat anak-anak didik Anda berhasil. Dan yang terakhir, saya juga menyampaikan selamat kepada para orang tua yang dengan segala perjuangan telah berhasil mengantarkan anak-anak Anda untuk menyelesaikan satu tingkat pendidikan mereka. Sebagai sesama orang tua, saya tahu bahwa doa, keringat, dan air mata sering menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjuangan orang tua untuk menyekolahkan anak-anak ini. Bukan hanya dalam mencari uang untuk memenuhi kebutuhan mereka, tetapi meyakinkan mereka bahwa sekolah dan pendidikan akan menolong mereka dalam masa depan mereka kelak. Perjuangan Bapak Ibu di depan akan lebih besar lagi. Saya berdoa Tuhan kiranya memberkati Bapak Ibu agar selalu diberikan kesehatan dan rezeki untuk dapat menyekolahkan anak-anak ini ke jenjang pendidikan berikutnya. Kepada para tamatan, Anda telah memilih moto Domine Dirige Nos, Lord Guide Us, atau Tuhan tuntunlah kami. Kalau tidak salah, moto ini juga menjadi moto dari kota London, Inggris. Dan saudara juga telah memilih tujuan letting the loving hands of God guide our steps, membiarkan tangan kasih Tuhan menuntun langkah kami. Semoga moto dan tujuan ini tidak hanya berakhir di spanduk-spanduk yang besar ini dan berakhir di atas kertas acara saja, yang setelah acara ini mungkin akan menjadi sampah atau paling top menjadi penutup warung di pinggir jalan. Oleh karena kalimat yang Anda pilih menjadi sebagai moto dan tujuan Anda sesungguhnya adalah hal yang sangat penting untuk menghadapi tantangan perubahan zaman, khususnya dampak dari kemajuan teknologi saat ini. Firman Tuhan yang terdapat di dalam Yesaya 41 ayat 10 yang menjadi ayat tema yang anak-anak kami pilih dan guru-guru sudah pilih untuk tamatan kali ini, yang mengatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sungguh firman Tuhan ini memberikan sebuah jaminan bagi kita semua bahwa apapun yang akan kita hadapi di depan nanti, apabila kita berserah bersungguh-sungguh kepada tuntunan tangan Tuhan, maka Tuhan yang Maha Kuasa itu yang akan membukakan jalan dan menopang kita. Saya tidak tahu apakah ini sebuah kebetulan. Pada beberapa hari yang lalu kami pergi untuk mengikuti upacara wisuda di Universitas Advent Indonesia Bandung. Ayat yang sama juga menjadi ayat tema mereka. Kenapa ayat ini menjadi sangat penting? Oleh karena saudara-saudara, adik-adik kami, anak-anak kami yang kami kasihi, tantangan yang kalian hadapi di depan, yang saya sering menyebut dengan digital Babylonian atau kekacauan digital yang terjadi di dunia sekarang ini, tanpa tuntunan tangan Tuhan kita bisa hilang dan termakan arus digital Babilonia. Oleh karena tanpa tuntunan tangan ilahi, tanpa tuntunan tangan Tuhan yang Maha Kuasa itu, kita akan sesat dalam keriuhan teknologi apabila kita tidak disertai dengan tuntunan tangan Tuhan. Sebagai salah satu contoh, mungkin kita menganggap sekarang ini, bahkan kita sering mengatakan ini sebagai limbah Google, oleh karena kita melihat betapa pinternya mesin pencari internet ini. Tetapi saudara-saudara, ini pun sekarang sudah terlihat bodoh oleh karena adanya Open AI, Open Artificial Intelligence yang terkenal dengan ChatGPT sekarang ini, yang apabila saudara-saudara memiliki aplikasinya, apapun yang saudara tanyakan hanya dengan mengetik di aplikasi yang kita miliki,
jawaban dari semua yang disebut dengan large data itu akan diberikan langsung di hadapan kita. Dan saudara-saudara, di beberapa sekolah di luar negeri sudah dibuat aturan tidak boleh membuat tugas yang kalau kalimatnya persis sama dengan apa yang diberikan oleh ChatGPT, dan itu langsung dapat nilai 0, 0, fail. Saudara-saudara, ini hanya satu dari sekian ribu banyak. Di semester pertama saja di tahun 2023 ini ada ribuan platform yang berbasis artificial intelligence. Sekarang mungkin masih mahal, sekitar $20 per bulan yang paling murah. Tetapi saya yakin 3-4 bulan ke depan ini akan sangat murah dan mungkin akan gratis. Sekaligus ini menjadi tantangan bagi guru-guru. Bila mana kita tidak siap di dalam menghadapi teknologi yang begitu canggih ini, maka kita akan terbawa arus teknologi tanpa memiliki jati diri yang jelas. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, khususnya adik-adik kami lulusan SMP dan SMA, teknologi media sosial telah merubah banyak hal, termasuk cara kita berteman atau bersosial. Bahkan ketika dunia ini dilanda pandemi, kita bisa merasakan sendiri bagaimana teknologi telah mengambil alih dan mengubah banyak sekali aspek kehidupan kita. Mulai dari belajar online, bekerja online, bahkan beribadah online. Hal ini pernah diingatkan atau dikhawatirkan seorang jenius yang pernah hidup di tahun 1879 sampai 1955, Albert Einstein, pernah mengatakan demikian. I fear the day that technology will surpass our human interaction, the world will have a generation of idiots. Yang kalau saya terjemahkan secara bebas, saya takut atau saya khawatir akan datang zaman di mana teknologi akan melampaui interaksi kita antar manusia. Dunia akan dipenuhi atau memiliki generasi yang idiot. Saudara-saudara, adik-adik kami yang kami kasihi, sekarang ini apa yang dikhawatirkan oleh Albert Einstein zaman itu sudah terjadi. Cara kita berinteraksi satu sama lain sudah diambil alih oleh teknologi. Kita tidak lagi menyapa seseorang dengan sapaan yang hangat, dengan body language. Kita sekarang menyapa seseorang dengan cukup emoticons atau agak modern sedikit dengan stickers. Dengan begitu banyaknya model-model stiker saat ini, sehingga apa yang dikhawatirkan oleh seorang ilmuwan itu jauh sebelum zamannya, sekarang kita merasakannya. Yang dekat menjadi jauh, yang jauh seakan-akan dekat, oleh karena sosial media. Dan yang paling berbahaya dari pengaruh sosial media ini, bukan hanya bagi anak-anak muda, bukan hanya bagi anak-anak kami yang saat ini lulus dari bangku SMP dan SMA, tetapi juga para orang tua. Tidak sedikit baru-baru ini, belakangan ini, di dalam kurun 2-3 bulan yang lalu, kita menyaksikan betapa banyaknya pejabat-pejabat di negeri ini yang oleh karena flexing di sosial media mereka, yang tidak bisa mengendalikan diri mereka dengan flexing di sosial media, yang ingin mempertontonkan apa yang mereka miliki di platform sosial media, akhirnya berakhir di penjara, dipecat dari pekerjaannya. Oleh karena kita tidak mampu mengendalikan diri kita di dalam penggunaan platform media sosial. Saudara-saudara, teknologi bisa saja sanggup merubah dan mengambil alih cara kita berinteraksi, tetapi kemajuan teknologi tidak akan pernah bisa mengambil alih karakter kita. Itu sebabnya esensi pendidikan yang terpenting ke depan ini adalah pembangunan karakter dan budi pekerti. Berbahagialah para orang tua yang sekarang ini melihat anak-anak Anda tamat dari perguruan Advent 15 Ciracas, karena di sekolah ini anak-anak Anda tidak hanya diajar tentang ilmu pengetahuan, tetapi juga dididik dengan pendidikan agama, moralitas, sopan santun, dan budi pekerti. Anak-anak kami yang kami cintai, cara Anda belajar ke depan ini akan sangat jauh berbeda dari apa yang kita hadapi sekarang ini.
buku-buku dalam bentuk hard copy akan segera punah. Hal ini dapat kita lihat dengan tutupnya salah satu toko buku terbesar dan tertua di Indonesia, Gunung Agung, yang juga telah didahului oleh setidaknya empat toko besar buku lainnya yang sudah tutup sebelumnya, Aksara, Kinokuniya, Books and Beyond. Ini menunjukkan kepada kita bahwa cara kita belajar mengajar ke depan ini sudah tidak lagi tergantung kepada lembaran-lembaran kertas berupa buku-buku, yang kalau kita tidak pintar memilah-milah mana informasi yang benar, mana informasi yang baik, mana informasi yang berguna bagi saya, maka kita akan bisa sesat. Saudara-saudara, itulah sebabnya pada hari ini, pada hari yang berbahagia ini, saya sungguh merasa mendapatkan sebuah kehormatan boleh berada di antara orang tua yang berbahagia pada saat ini. Oleh karena saudara-saudara telah mempercayakan pendidikan anak Anda ke sekolah Gereja Masih Advent Harga 7, di mana pendidikan dasar sangat diperlukan untuk membangun karakter dan membangun value atau nilai-nilai. Mungkin oleh karena status ekonomi Bapak Ibu yang hadir di sini, ada keinginan sebenarnya, ada kemampuan juga untuk menyekolahkan di sekolah yang sering disebut dengan sekolah unggulan. Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa jangan mau tertipu oleh tarif dan taraf. Oleh karena kedua kalimat ini sering menjadi kebingungan di antara orang tua untuk menyekolahkan anaknya, khususnya di negeri ini. Oleh karena berpikir dengan membayar tarif yang lebih mahal, maka tarafnya akan lebih tinggi. Oleh karena ada kebingungan yang menurut saya kebingungan yang sistematik dengan kita memberikan label sekolah unggulan kepada sekolah tertentu. Yang disebut dengan sekolah unggulan di negeri kita ini adalah sekolah-sekolah yang hanya mau menerima murid yang otaknya sudah pintar. Menurut saya, sekolah yang unggul adalah sekolah yang sanggup dari SD dia hanya lulus rata-rata 6, ketika sekolah dia di salah satu SMP itu dan dia menjadi rata-rata 8, itulah menurut saya sekolah unggulan. Karena kalau dia hanya mampu mendidik orang-orang yang sudah pintar, di mana letak keunggulannya? Tetapi sering kita para orang tua, oleh karena kita merasa mampu dan kita ingin taraf kita itu diakui, sehingga kita memilih membayar tarif yang mahal, belum tentu juga kita mendapatkan esensi pendidikan yang sesungguhnya. Jadi Bapak Ibu, setelah anak-anak Bapak dan Ibu lulus dari SMP ini, tidak usah bingung soal taraf dan tarif, karena sesungguhnya itu hanyalah permainan-permainan iklan saja. Yang kalau kita disodorkan sebuah brosur perumahan dengan label perumahan pinggir kali, kita tidak mau beli. Tetapi begitu diganti namanya menjadi perumahan Riverside atau Riverside Estate, kita akan langsung sekolahkan anak kita ke sana. Esensinya sama, sama-sama pinggir kali. Hanya satu menggunakan bahasa Inggris, yang satu menggunakan bahasa Indonesia. Yang satu jujur dengan bahasanya, yang satu dimodifikasi dengan bahasa Inggris. Tetapi karena kita merasa taraf kita akan naik dengan membayar tarif yang mahal, kita memilih sekolah-sekolah yang lain. 3 anak saya, semua pendidikan dasarnya saya percayakan ke pendidikan dasar Gereja Masih Advent Harga 7, SD, SMP, dan SMA. Sayangnya di universitas kita tidak terlalu banyak pilihan jurusan, sehingga ketika anak kami memilih untuk jurusan digital visualization, kami terpaksa menyekolahkannya di tempat lain. Dan ketika anak kami memilih untuk mengambil jurusan hukum, saya terpaksa harus menyekolahkannya di tempat lain. Tetapi bukan karena masalah taraf dan tarif, tetapi benar-benar oleh karena sebuah prinsip pendidikan. Saya ingin adik-adik memperhatikan chart yang akan saya tunjukkan ini. Yang saya ucapkan dari menit pertama sampai sekarang boleh lupakan, yang ini jangan. Adik-adikku semua, ketika pendidikan kita bertambah seiring bertambahnya usia kita,
Ketika kita berusia antara 6 sampai 7 tahun, kita kemudian masuk SD, kemudian masuk SMP, SMA, dan selanjutnya. Semakin tinggi pendidikan kita, seiring bertambahnya usia kita, diharapkan kita akan semakin pintar. Di sisi lain, yang kita sebut dengan know-how, kita dididik di sekolah untuk sebuah know-how, tahu ini bagaimana cara kerjanya, ini bagaimana semua kita pelajari. Tetapi di dalam hidup itu kita diajari know why. Kita belajar kenapa. Itu sebabnya semakin dewasa usia seseorang, dan kalau beruntung diikuti dengan semakin meningkatnya pendidikannya, seharusnya yang dicapai adalah sebuah level berikutnya, beyond education, yang saya sebut dengan dewasa, berkarakter, dan bijaksana. Karena itulah sesungguhnya yang diinginkan oleh Tuhan dari kita melalui hambanya Raja Salomo yang sangat terkenal bijaksana itu. Di dalam Amsal 19 ayat 20 mengatakan, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Saudara, sering sekali kita bertemu dengan seseorang yang semakin tinggi pendidikannya, semakin gak nyambung kita ngomong. Karena dia mulai menggunakan terminologi yang susah kita untuk pahami. Tetapi sesungguhnya, apabila seseorang itu mengerti esensi sesungguhnya dari pendidikan, bahwa ketika usia kita semakin bertambah dan pendidikan kita semakin tinggi, maka orang lain akan semakin mudah memahami kita. Maka kita akan semakin mudah mengerti orang lain. Maka orang lain akan semakin melihat kita seorang yang patut menjadi teladan. Tetapi sering sekali, oleh karena dia ingin terlihat bahwa pendidikannya sudah S3, bahasa-bahasa yang dikeluarkannya pun terminologi yang tidak lazim bagi kita, sehingga sulit kita untuk menjangkau. Itu artinya seseorang itu baru belajar know-how, tapi dia tidak belajar know why. Saudaraku, kenapa demikian? Oleh karena dalam hidup ini kita di bangku sekolah, selama Anda mengikuti pelajaran dari SD, SMP, ke SMA sekarang ini, kita belajar, kemudian kita diuji. Dari setiap mata-mata pelajaran yang kita ikuti akan ada waktu di mana kita diuji. Itu adalah merupakan sarana bagi guru dan sekolah untuk mengetahui seberapa baik kita menguasai apa yang sudah diajarkan oleh guru bagi kita. Tetapi sebaliknya di dalam hidup, kalau di dalam hidup ini kita diuji, dan dari ujian-ujian yang kita hadapi di dalam kehidupan kita itu, kita kemudian belajar akan kehendak Tuhan, belajar akan apa yang ingin Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Sehingga kalau di dalam pendidikan kita belajar knowledge, tetapi di dalam kehidupan kita belajar melalui experience, pengalaman. Ini sejalan dengan firman Tuhan yang terdapat di dalam Yeremia 18 ayat 1 sampai 17, yaitu pelajaran dari tukang periuk. Saudaraku, pelajaran ini mengajarkan kepada kita bahwa tidak mungkin kita mencapai sebuah karakter yang baik, tidak mungkin kita bisa mencapai kebijaksanaan, level kebijaksanaan tertentu, kalau kita tidak mau menjalani kehidupan kita dan berserah kepada Tuhan. Itu sebabnya, saudaraku, Amsal pasal 22 ayat 6 mengatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Saya yakin dan percaya 100% orang tua yang hadir pada saat ini, yang berbahagia oleh karena anaknya telah menamatkan satu jenjang pendidikannya, tidak ada yang merencanakan supaya anak-anaknya ini nanti menyimpang entah ke jalan yang mana. Kita semua ingin anak-anak kita ini tetap pada jalan yang dikehendaki Tuhan. Amsal 20 ayat 17 lebih lanjut mengatakan, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketenteraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Beberapa bulan yang lalu saya bertemu dengan seseorang
seorang ibu single parents yang oleh karena mungkin terpengaruh dengan taraf dan tarif yang saya katakan itu tadi, ibu ini pun menyekolahkan anaknya ke Australia. Setelah 2 tahun, dia pikir anaknya baik-baik saja di sana. Setelah 2 tahun, baru dia sadar anak ini tidak pernah kuliah dan dia harus berurusan dengan pihak berwajib di sana oleh karena tindakan anaknya yang melawan hukum. Saudaraku, ayat Amsal 29 dan 17 ini mengatakan, didiklah anakmu maka ia akan memberikan ketenteraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Efesus 6 ayat 4 lebih lanjut mengatakan, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Anak-anak kami yang kami cintai, di usia Anda sekarang ini adalah usia-usia yang sangat rentan akan pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Pilihan-pilihan yang Anda buat saat ini akan menentukan bagaimana masa depan Anda. Itulah sebabnya pada hari ini, hari yang sangat penting ini, saya ingin memberikan nasihat bagi anak-anak kami bahwa lebih baik Anda kehilangan teman sekarang ini oleh karena Anda dianggap kurang keren, nggak cool. Oleh karena saya bisa pastikan bahwa bila Anda berhasil kelak, semua orang ingin menjadi teman Anda, bahkan mengaku-ngaku kenal dengan Anda kalau Anda berhasil. Tetapi kalau Anda gagal dan jadi berandal, maka orang yang sekarang ini kamu anggap sahabat dan teman kamu, satu saat ketika kamu gagal dan menjadi berandal, dia pun nantinya akan menjauh dan tidak mengaku sebagai teman. Saudaraku, ketika Jokowi berhasil, semua orang ngaku kenal sama Jokowi. Tapi kalau gagal, semua orang akan menyingkir dari dia. Oleh sebab itu saya mau ulangi sekali lagi, lebih bagus Anda kehilangan teman saat ini, teman yang tidak mendukung Anda di dalam masa depan Anda, oleh karena Anda tidak dianggap keren, tidak dianggap cool, daripada Anda mendapat predikat keren sekarang, tetapi menjadi kere nanti di masa depan, hilang N-nya saja, itu akan membuat saudara kita ini jadi berantakan. Dari cita-cita ingin menjadi keren dan N-nya terbuang dan kita menjadi kere, bukan soal hal harta yang saya masukkan di sini kere, Anda akan dijauhi oleh semua orang. Itu sebabnya pada hari ini 3 pesan yang ingin saya sampaikan, hanya 3 saja, tidak lebih dari 3. Kalau di Alkitab kita belajar mengenai pekabaran 3 malaikat, maka pagi siang ini kita akan mempelajari 3 pesan. Pesan yang pertama yang saya ambil dari moto yang adik-adik kami pilih dan guru-guru sudah pilih di sini, Domine Dirigenos, Lord guide us. Oleh karena hanya karena tuntunan tangan Tuhan saja kita boleh menikmati kehidupan yang sejahtera. Saya mengatakan sejahtera oleh karena ukuran berhasil itu kita berbeda satu sama lain. Saya mau bersaksi sedikit. 20 tahun saya berkarir. Saya mulai dari asisten accountant. Saya memotokopi lembar-lembaran dokumen perusahaan. Kemudian saya memutuskan untuk pindah ke perusahaan lain. Tetapi ketika atasan saya di perusahaan sebelumnya mengundurkan diri, perusahaan ini memanggil saya untuk menggantikan atasan saya tersebut. Dan yang membuat tantangan lebih berat bagi saya pada waktu itu adalah ada 2 kakak kelas saya yang akan menjadi anak buah saya ketika saya kembali ke perusahaan ini. Itu menjadi tantangan tersendiri. Dan kemudian saya bertanya, pimpinan kami waktu itu namanya Louis Tanky. Dia seorang Amerika dari Texas, karena pekerjaan saya waktu itu di oil company.
Saya tanya kepada dia, Louis, why do you call me back? Kenapa kau panggil saya kembali? Kenapa nggak ada yang orang di sini? Dia bilang, bosmu yang mantan bosmu yang keluar itu maunya kamu yang menggantikan dia karena masalahnya hanya satu sebenarnya, trust, yang akan kita bicarakan sedikit lagi. Saudaraku, karakter, kepercayaan, kita bisa dipercaya, kemudian kita bisa bergaul dengan banyak orang, itu tidak bisa dibangun overnight. It is not an overnight job. Itu bukan seperti membalik tangan. Itu adalah sebuah proses yang panjang, dimulai dari pendidikan di rumah, dilanjutkan dengan pendidikan di sekolah. Itulah sebabnya pendidikan karakter itu menjadi sangat penting. 13 tahun belakangan ini saya kemudian membangun usaha sendiri. Mohon maaf saya menyebut brand yang seharusnya kalau di dalam public speaking seperti ini tidak boleh menyebut brand, tetapi untuk tujuan kesaksian saya sebutkan. Salah satu klien saya, Indomaret, yang sudah belasan tahun saya menjadi konsultan bagi mereka. Kalau saya lihat kepada siapa saingan-saingan saya yang setiap tahun memberikan proposal ke mereka, karena setiap tahun di tender ulang, bukan given. Saya tidak mengenal siapapun di sana. Saya ini datang dari desa yang namanya Kampung Rawang Canggerleto. Sampai Google pusing pun kalian nggak ketemu kampung ini. Tetapi kemudian saya dipercayakan oleh perusahaan sebesar itu untuk menjadi konsultan bagi mereka. Bukan oleh karena saya pintar, tetapi oleh karena saya dapat dipercaya. Itulah sebabnya anak-anak kami sekalian, bangunlah karakter Anda yang bisa dipercaya. Anda menjadi orang yang bisa diandalkan. Melalui apa? Melalui tuntunan tangan Tuhan. Pesan yang kedua, buatlah pilihan yang benar. Di dalam hidup ini, kita tidak lepas dari membuat pilihan-pilihan dalam kehidupan kita. Yang SD, lulus SD, memilih mau SMP di mana. Yang lulus SMP harus membuat pilihan mau SMA di mana. Setelah di SMA harus membuat pilihan mau jurusan apa. Setelah lulus dari SMA harus memilih mau kuliah di mana, harus memilih jurusan apa. Setiap hari kita dihadapkan dengan pilihan-pilihan. Tetapi buatlah pilihan yang benar, bukan hanya pilihan yang baik. Karena ketika Kain mempersembahkan persembahan yang dia pikir baik, tetapi tidak benar di mata Tuhan, itu pun membawa dia bukan kepada kebaikan. Itulah sebabnya saya menggunakan kata pilihlah pilihan yang baik. Bangun tabiat yang baik. Sekali lagi, membangun tabiat yang baik bukanlah pekerjaan yang mudah, bukanlah pekerjaan jangka pendek, tetapi ini sebuah pekerjaan jangka panjang. Ini dimulai dari rumah. Itu sebabnya Bapak Ibu mohon maaf, saya adalah mungkin seorang orang tua yang kelihatannya masih muda Pak. Tapi konservatif. Saya tidak mau mempercayakan anak saya umur 0 sampai 7 tahun itu ke tangan orang lain. Saya bilang kepada istri saya lulus dari UNAI. Saya bilang kalau kamu mau menikah dengan saya, lupakan gelarmu, lupakan sarjanamu dari UNAI, karena saya mau kamu mendidik anak saya. Karena Ellen G. White mengatakan umur 0 sampai 7 tahun itu adalah pendidikan dasar yang seharusnya dibangun oleh orang tua. Itulah sebabnya dulu kita masih mendengar istilah like father like son, karena yang mendidik anaknya adalah father dan mothernya. Tetapi sekarang yang mendidik anak itu di 0 sampai 7 tahun bukan lagi his father or her mother atau his mother. Sudah dididik orang lain, sehingga susah kita untuk melihat like father, like son. Karena dia lebih banyak dididik oleh pembantu, bukan lagi oleh orang tuanya. Seorang Katolik mengatakan, berikan saya anak umur 0 sampai 7 tahun, saya akan menjadikan dia seorang Katolik yang setia sampai usia 70 tahun. Oleh karena pendidikan dasar karakter itu harusnya ditularkan oleh orang tuanya kepadanya, bukan ditularkan oleh orang lain. Ada satu statement yang mengatakan, talent will get you in the door, but character will keep you in the room.
Nilai saudara-saudara, saya pada waktu saya masih bekerja, saya selalu membawahi Departemen Human Resources. Pada waktu itu melamar masih tradisional dengan lamaran-lamaran hard copy. Dan ketika kita melihat lamaran, kita melihat bagaimana mereka menulis lamarannya, apakah rapi, terstruktur dan lain-lain. Kemudian kita lihat nilainya. Kita panggil dia interview. Saudaraku, talenta saudara, nilai saudara hanya akan membawa saudara sampai di pintu interview dan membawa Anda ke meja interview. Tetapi ketika Anda diberikan pekerjaan itu, ketika Anda akhirnya diberikan kepercayaan untuk pekerjaan itu, karakter Anda lah yang keep you in the room. Karakter Anda lah yang membuat Anda akan tetap dipakai menjadi karyawan atau tidak. Oleh karena nilai tidak ditato di digital kita, student A, student B, tidak. Yang terlihat setiap hari adalah karakter kita, cara kita berinteraksi, cara kita bersopan santun, cara kita menghargai dan menghormati orang lain, cara kita memperlakukan orang lain, cara kita saling menolong kepada orang lain di sekitar kita. Nilai sudah tinggal deskripsi, tetapi karakter akan terbawa setiap hari. Itulah sebabnya, sebagai yang terakhir saya mau kembali ke slide ini. Pada satu saat nanti, ketika hidup ini berakhir dan semua yang kita capai di dalam kehidupan kita akan lewat, yang tinggal hanyalah kebaikan dan teladan kita. Selamat atas keberhasilan adik-adik kami, anak-anak kami semua. Tuhan memberkati kalian semua pada tahapan pendidikan berikutnya. Terima kasih.